Republik, masa mempertahankan kemerdekaan 1945. Bab 3. NU dan Perjuangan Kemerdekaan. Dengan pengayaan istilah Arab, Arabiyah. Bab ini mengurai peran historis dan teologis Nahdlatul Ulama, NU, dalam fase paling genting kelahiran Republik, masa mempertahankan kemerdekaan 1945-1949. NU hadir bukan semata sebagai jam'iyah keagamaan, melainkan juga sebagai kuah ijtimiyah, kekuatan sosial yang mengartikulasikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ke dalam tindakan kolektif. Prinsip wasatiyah, moderasi, itid, keadilan, tauzun, keseimbangan, dan tasmu, toleransi, menjadi fondasi etis dalam merumuskan sikap politik keagamaan, mempertahankan daulah, negara, dan watan, tanah air, sebagai malaah, kemaslahatan umum. Dalam kerangka Maqid al-Syar'ah, penjagaan 5 tujuan agung, if al-DN, al-Nafs, al-Aql, al-Nas, al-ML, memberi landasan normatif bahwa dif, an al-Watan, pembelaan tanah air, ketika diserang merupakan bagian dari ikhtiar menjaga agama dan kehidupan bersama. Subbab 3, 1, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad lahir dari realitas politik yang cair pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika pasukan sekutu bersama Nica berupaya merebut kembali kota-kota penting, para masyaikh NU membaca situasi tidak hanya sebagai persoalan geopolitik, melainkan sebagai fitnah kuber, krisis besar yang mengancam if al-DN wa al-Watan, penjagaan agama dan tanah air. Disinilah otoritas keulamaan KH. Hashim Asy'ari, sebagai Rais Akbar tampil memformulasikan Takm al-Syar, penetapan hukum syar'i atas kondisi darurat. Resolusi menegaskan status jihdif, jihad defensif, melawan agresi yang mengancam eksistensi negara dan keselamatan warga. Karena bersifat defensif, ia berkelindan dengan kaidah dar, al-mafsid muqaddam, al-jalb al-mali, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Formulasi kewajiban diperjelas, bagi mereka yang berada dalam radius terjangkau medan tempur, pembelaan bersifat ain, kewajiban individual, sedangkan bagi yang berada di luar jangkauan bersifat kifyah, kewajiban kolektif yang gugur bila telah diwakili sebagian. Pembedaan derajat kewajiban ini mencerminkan kecermatan fiqhiyah NU. Beban syar'i ditakar sesuai kemampuan dan kedekatan ancaman. Secara praksis, resolusi menjadi marji'iyah, rujukan, moral yang mengkonsolidasikan jaringan pesantren, langgar, dan jamaah ke dalam satu komando kultural. Efek psikologisnya sangat besar, syiar, semboyan, jihad defensif menghapus ragu, mengikat niat, dan menautkan gerak rakyat pada legitimasi ulama. Di level relasi agama negara, resolusi jihad meneguhkan taufuk, konsensus, ulama, umara. Pemerintah yang baru lahir memerlukan landasan moral, ulama memerlukan kanal politik agar fatwa tidak berhenti pada mimbar. Sinergi ini melahirkan koherensi antara niyah diniyah, niat keagamaan, dan giyah wa'aniyah, tujuan kebangsaan Republik dipertahankan bukan karena ia sakral secara teologis, melainkan karena ia waslah, instrumen untuk ta'al mala'ah, menghadirkan kemaslahatan. Subbab 3, 2 Peran Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Di lapangan,
resolusi jihad membutuhkan alat sosial, struktur, latihan, logistik, dan disiplin. Lahir dua formasi utama, Hizbullah dan Sabilillah. Hizbullah mengonsolidasikan pemuda santri yang dibekali pelatihan semi-militer, membangun kultur disiplin, dan membentuk rantai komando lokal regional. Sabilillah, lebih cair, adalah payung mobilisasi rakyat yang digerakkan para kiai dan mubalik untuk pengamanan wilayah, pengintaian, penghubung logistik, dan perlawanan gerilya. Keduanya menegakkan etos ahtanmiyah, ketaatan organisatoris yang berpijak pada sam'an wa atan, taat mendengar dan menjalankan perintah, selama memenuhi prinsip al-amru bai al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Keunggulan Laskar NU adalah basis sosialnya, pesantren sebagai markas takwaru, pusat kebudayaan spiritual yang berfungsi ganda sebagai pusat logistik, klinik darurat, dan sekolah kader. Jaringan kultural ini melahirkan trust yang tak mudah ditiru oleh formasi sekuler murni. Kepercayaan inilah yang memungkinkan operasi-operasi berisiko, peronda malam, sabotase jalur suplai lawan, penyelundupan obat, hingga evakuasi keluarga pejuang dijalankan dengan minimal kebocoran informasi. Di banyak daerah, Hizbullah terkoneksi dengan TKR yang kelak menjadi TNI. Koordinasi menghasilkan pembagian tugas, unit reguler memegang front terbuka, laskar santri menguasai rear dan flanks melalui mobilitas, kearifan lokal, dan urf, tradisi setempat yang dipahami mendalam. Di tataran etika perang, laskar-laskar ini diarahkan mematuhi awi al-jihad, batasan-batasan jihad melindungi non-kombatan, menjaga rumah ibadah, tidak melakukan ghul, ekses kebrutalan, dan mengutamakan perdamaian, bila tercapai kemaslahatan yang lebih besar. Inilah wajah fiqh al-jihad NU, ketegasan tanpa kehilangan peri kemanusiaan, azm, ketegasan yang disertai ramah, kasih sayang. Subbab 3 KH M. Hashim Latif dalam medan perjuangan. KH M. Hashim Latif tampil sebagai figur murab, pendidik, muarik, penggerak, dan penasehat yang menjembatani lam al-fatwu, ranah fatwa, dan lam al-amal, ranah aksi. Kepemimpinannya menekankan 3 hal. Pertama, tatbit al-niyah, peneguhan niat jihad yang sah adalah jihad defensif karena Allah, bukan amarah buta. Dengan begitu, energi perjuangan menjadi ibdah, ibadah yang menjaga hati dari ri, pamer, dan agresi. Kedua, tam alku, penataan kekuatan ia mendorong koordinasi lintas pesantren agar logistik, komando, dan informasi tidak berjalan sendiri-sendiri, sebab aliat alwidah el tuafik, satu tangan tak dapat bertepuk. Ketiga, ta'alif al-qulb, penyatuan hati menjaga kohesi internal umat, meredam friksi antar kelompok pejuang, dan memperkuat uhwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, sebagai kredit sosial perjuangan. Subbab 3, 4 Sinergi ulama santri dalam merebut kemerdekaan. Relasi ulama santri dalam perjuangan bukan relasi komando kering, melainkan rab-er, ikatan spiritual. Ulama menyuplai ma'rifah, pemahaman, dan legitimasi syar'i, santri menerjemahkan menjadi fi'al, tindakan. Ketika bai'ah, janji setia,
ketaatan terjaga oleh ilmu dan adab, perintah sederhana menjadi gerak kolektif yang tertib. Pendidikan pesantren lama-lama terlihat sebagai madrasah al-irtil, sekolah improvisasi, yang melatih santri membaca situasi, menyaru, berdiplomasi, hingga menyusun pesan yang tangguh di bawah represi. Di medan pertempuran Surabaya, misalnya, doa-doa is dan ratib menjadi suplai psikologis yang menguatkan barisan. Bagi santri, tawakul, berserah diri, bukan pasifisme, melainkan keberanian tanpa panik. Mereka memegang kaidah itim bay al-asb, berpegang pada ikhtiar kausal dalam batas syar'i, merencanakan, melindungi warga, dan mundur taktis bila korban sipil terancam. Dengan cara ini, harmoni, ilm, amal terjaga, menjadikan perjuangan tetap manusiawi dalam tegangnya asap mesiu. Subbab 3.5 Dampak Resolusi Jihad bagi Negara Republik Indonesia. Penutup bab perjuangan NU di era kemerdekaan memperlihatkan bagaimana teologi aswaja yang bernafaskan wasatiyah dapat diterjemahkan menjadi desain sosial politik yang efektif. Dengan alat analisis makit, kearifan lokal pesantren, dan kepemimpinan moral ulama, NU membangun mesin keadaban yang menyatukan niyah dan strategi, doa dan disiplin. Dari resolusi jihad, laskar-laskar rakyat, hingga konsolidasi ulama santri, terlihat satu garis merah. Menjaga Indonesia adalah bagian dari menjaga kemuliaan agama, Imyah al-DNB Imyah al-Watan. Bab ini menjadi fondasi untuk membaca bab-bab berikutnya, bagaimana hitah, organisasi, pendidikan, hingga digitalisasi dakwah tetap berpijak pada etika malaah yang sama, membela kehidupan, memuliakan manusia, dan memajukan republik.